Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan juga keberkahan dalam hidup kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik adik-adik sekalian, bertemu lagi dengan Bapak Ahmad Syahid pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yang pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi yaitu zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Baik adik-adik sekalian, seperti biasa sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya di materi ini diharapkan adik-adik sekalian pertama yaitu dapat menjelaskan pengertian, tujuan, dan perbedaan zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yang kedua, adik-adik sekalian dapat mengidentifikasi hikmah dan manfaat dari zakat, infak, sedekah, dan hadiah bagi individu dan juga masyarakat. Baik adik-adik sekalian, dalam materi ini, dalam pelajaran ini kita akan pelajari menjelajahi dunia zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Kita akan memahami apa saja perbedaan dan persamaan antara keempat konsep tersebut dan juga tujuan dan manfaat yang dapat diperoleh. Yang diharapkan adik-adik sekalian dapat mengimplementasikan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Nah, kita beranjak kepada pengertian zakat, infak, dan sedekah, dan juga hadiah. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk menyisihkan sebagian harta benda demi membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, kemudian infak. Infak ini merupakan pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain, baik yang membutuhkan maupun untuk kepentingan umum. Ini berupa materi kalau infak ya. Nanti akan berbeda dengan sedekah. Nah, yang sedekah artinya pemberian sukarela tanpa syarat, tanpa batas waktu sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama baik materi maupun non-materi. Jadi ada perbedaan antara infak dan sedekah ini. Kalau infak itu berupa materi, yang kalau sedekah itu lebih luas. Sebagaimana sabda Rasulullah, tabassamu fi wajhi ahilaka sedekah. Jadi kita senyum di hadapan saudara kita itu merupakan sedekah. Jadi senyum pun bisa sedekah. Kemudian kita bisa sedekah pemikiran, tenaga, dan lain sebagainya. Jadi untuk sedekah ini lebih luas, tidak cuma di materi saja, tetapi bisa juga non materi. Yang selanjutnya pengertian hadiah. Pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain sebagai tanda kasih sayang, penghormatan, ataupun ucapan terima kasih. Itu ya. Nah, selanjutnya perbedaan dari keempat hal tersebut, zakat, infak, sedekah, dan hadiah ini. Ini perbedaannya bisa dilihat daripada 3 aspek, yaitu motivasi, kemudian kewajiban, dan penerimanya. Secara motivasi, kalau zakat itu didorong oleh keimanan, ya. Sedangkan infak, sedekah, dan hadiah dapat didorong oleh motivasi lain seperti belas kasih atau rasa syukur. Ya, karena kewajibannya memang zakat itu hukumnya wajib bagi umat Islam, ya. Sedangkan kalau infak, sedekah, dan hadiah itu sifatnya sukarela, ya, sunnah yang dianjurkan. Itu. Secara penerimaannya juga berbeda. Kalau untuk zakat ini sudah diatur oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 ya, bahwa secara spesifik ada 8 asnaf ya, mustahik zakat yang berhak menerima zakat. Kalau
infak, sedekah dan hadiah itu kepada siapapun itu boleh ya. Itu. Selanjutnya hukumnya ya, hukum menunaikan zakat, infak, sedekah dan hadiah. Secara hukum kalau zakat sudah barang tentu itu merupakan wajib bagi setiap muslim yang kalau misalkan zakat fitrah wajib pada setiap muslim, dan zakat mal juga sama wajib, tapi ada nisabnya ya, batas tertentu yaitu. Ya, kalau infak, sedekah dan hadiah ini sunnah, sunnah yang dianjurkan ya. Jadi lebih disukai oleh Allah dan Rasulnya kalau infak, sedekah dan hadiah, meskipun memang tidak termasuk kepada wajib. Jadi kalaupun misalkan kita tidak infak, sedekah dan juga tidak memberikan hadiah, itu nggak apa-apa ya. Tetapi kita tidak mendapatkan pahala dan juga uh, apa jadi kita dengan infak, sedekah dan memberikan hadiah ini kita kan ingin keridhaan Allah ya, ingin keridhaan Allah, sehingga hal ini memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah ya, jadi zakat itu merupakan wajib, kalau infak, sedekah dan hadiah itu sunnah ya, tetapi dianjurkan, diharuskan ya, begitu. Selanjutnya jenis-jenis zakat. Nah, jenis-jenis zakat ini ada dua ya. Jenis-jenis zakat ini, yang pertama ada zakat fitrah, yang kedua ada zakat mal. Zakat fitrah itu dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri sebagai bentuk penyucian diri dan penyempurnaan ibadah puasa Ramadan. Ya, kalau zakat fitrah ini pasti kita setiap tahun kita melaksanakan, menunaikan sebagai uh, sebagai bentuk kita sebagai muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang biasa zakat fitrah ini kan sudah diatur setiap orang itu 2,5 kilo ya, 2,5 kilogram. Nah, beras ya. Itu kemudian zakat mal. Zakat mal itu zakat atas harta benda seperti uang, emas, perak dan sejenisnya. Ini ada nisabnya ya, batas minimalnya gitu ya. Di zakat mal itu ada bagian-bagian, ada zakat pertanian, ada zakat hewan ternak, ada juga zakat profesi. Nah, itu ya jenis-jenis zakat. Jadi pada intinya jenis zakat ini terbagi dua, zakat fitrah dan juga zakat mal. Ya, itu selanjutnya. Nah, ini golongan penerima zakat atau yang disebut dengan mustahik zakat. Ya, dimana ini tadi setelah Bapak singgung, mustahik zakat ini telah diatur oleh Allah, telah ditetapkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat ya. Nah, yang dinamakan dengan mustahik zakat. Yang pertama itu fakir. Siapa itu fakir? Fakir itu orang yang sangat miskin, yang tidak memiliki harta atau penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, itu jadi ini fakir ini merupakan orang yang sangat miskin, di bawah miskin berarti ya. Nah, apa itu miskin? Orang yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, meskipun sedikit lebih baik dari fakir ya. Itu. Yang selanjutnya mustahik zakat yaitu amil. Amil ini adalah orang yang bertugas mengelola, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Jadi amil ini orang yang mengelola, mencatat, berikut mendistribusikan zakat itu tersendiri. Nah, ada bagiannya ya, karena ini mengelola, mengurus tentu dapat bagian daripada zakat itu sendiri. Yang selanjutnya yang keempat mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Ya, itu. Jadi orang mu'alaf juga diberi kesempatan untuk boleh menerima hasil ataupun penyaluran zakat itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu rikob. Rikob ini adalah orang yang sedang dalam kondisi perbudakan atau memerlukan pembebasan diri. Yang selanjutnya gorim, yaitu orang yang terlilit utang untuk kebutuhan halal dan tidak mampu melunasinya. Ini boleh orang yang misalkan banyak utangnya dan tidak mampu menanggungnya, ini bisa meminta kepada amil ya, dari misalkan
baitul mal untuk meminta bagian daripada zakat sehingga dapat eh, apa melunasi hutangnya ataupun menyicil hutangnya. Yang selanjutnya yang ketujuh yaitu fisabilillah. Fisabilillah ini adalah orang yang kegiatan yang berjuang dan Allah termasuk dakwah dan pendidikan. Ini biasanya santri, kemudian siswa juga bisa ya, kemudian para pendakwah. Ini ada bagian daripada berhak menerima bagian dari penyaluran zakat. Yang terakhir yang kedelapan yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah musafir ya, yang sofar, yang berjalan ataupun nunyaba gitu ya, yang kehabisan bekal di perjalanan meskipun di kampung halamannya berkecukupan, itu boleh ada ya, ada bagiannya. Jadi itu tadi mengenai golongan penerima zakat yang disebut dengan mustahik zakat, ada 8 ya. Ya, fakir, miskin, amil, ya, mu'alaf, rikob, gorim, sebilah dan ibnu sabil ya. Baik adik-adik sekalian, selanjutnya kepada tujuan dan manfaat zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Untuk apa sih tujuannya itu? Nah, ini diantaranya ada memiliki ya tujuan dan manfaat. Satu, membersihkan, yaitu mensucikan harta dan jiwa dari kecintaan berlebihan terhadap harta benda. Ya, kedua adalah menolong, membantu meringankan beban orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, bentuk rasa syukur, mensyukuri, mengungkapkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Yang keempat itu mempererat hubungan dan solidaritas antara sesama umat. Jadi tujuan dan manfaat ini sangat luar biasa dari zakat, infak, sedekah, dan hadiah ini. Di samping dapat membersihkan diri, membersihkan jiwa ya dari sifat-sifat yang tidak baik, kikirlah segalanya, kemudian mengumpul-ngumpul harta ya. Di samping itu dapat menolong mempererat silaturahmi dengan orang lain. Ketika kita berbagi dengan orang lain, tentunya ini akan hubungan ataupun kasih sayang kita akan lebih kuat daripada kita misalkan tidak memberi sama kita gitu ya. Dan merupakan bentuk rasa syukur karena kita telah diberikan nikmat oleh Allah. Bentuk rasa syukur kita yaitu dengan berbagi dengan sesama ya. Itu adik-adik sekalian, selanjutnya yaitu kesimpulan ya dari itu tadi yang telah kita pelajari ya. Diharapkan kita mudah-mudahan ya memahami dengan baik pengertian dan perbedaan antara zakat, infak, sedekah, dan juga hadiah berikut dengan tujuan dan manfaatnya. Yang selanjutnya ini adalah refleksi. Kini kita harus siap untuk mengamalkan ajaran-ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam hal ini kita dapat berbagi kepada sesama sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah dan juga mempererat tali silaturahmi dengan sesama. Baik adik-adik sekalian, cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Tetapi sebelum kita akhiri, seperti biasa, mari kita bersama-sama baca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhirul kalam billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.